Halo Ibu Bapak guru hebat, saya murid Puji Asmoro, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Mesuji. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, mode praktik. Adapun tujuan pembelajaran, calon guru penggerak dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Berikut ini adalah rekan kolaborasi saya. Saya, CGPA sebagai supervisor. IG Fandi Jayanto, CGPB sebagai coach. Dan Eko Budianto, CGPC sebagai coach. Tahap pertama, prasupervisi, percakapan antara supervisor dan coach. Selamat pagi Pak Puji. Pagi Pak Fandi. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Gimana Pak Fandi kabarnya? Kabarnya baik Pak. Ya alhamdulillah. Oke. Pak Puji ada waktu Pak hari ini? Insya Allah ada Pak, ada. Gimana Pak Fandi? Oke, ini saya ingin berbincang Pak dengan Pak Puji Ya. terkait ingin meminta Pak Puji sebagai supervisor dalam kegiatan coaching yang akan saya lakukan Pak. Oh Pak Fandi dekat ini mau mengadakan coaching gitu Pak ya. Benar Pak. Kemudian Pak Fandi minta saya untuk menjadi supervisornya Pak Fandi dalam kegiatan coaching itu. Benar sekali Pak Puji. Iya. Apakah Bapak bersedia Pak? Eh, boleh Pak, boleh. Sangat bersedia sekali. Apa sih yang nggak untuk Pak Fandi? Oke, terima Ya, kasih Pak Puji. Ya, gimana Pak Puji? Tadi jaringannya lagi kurang bagus. Pak Fandi ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana dalam kegiatan coaching itu Pak? Saya ingin dilihat terkait kompetensi yang akan saya kembangkan itu terkait di kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot Pak Puji. Oh, berarti Pak Fandi ingin saya membantu mengembangkan pada kompetensi pertanyaan berbobot gitu Pak. Benar Pak Puji. Eh, bagian mana ya Pak yang nanti bisa saya amati pada kompetensi tersebut? Di bagian bagaimana saya membuat ataupun bertanya kepada coach terkait bimbingan sehingga nantinya bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi oleh coach Pak. Oh, seperti itu ya Pak Fandi. Kalau boleh saya tahu, bagaimana penilaian Pak Fandi sendiri terhadap kompetensi yang ingin Pak Fandi kembangkan? Untuk penilaian sendiri saya terkait membuat pertanyaan berbobot itu kok saya merasa kurang kurang percaya diri begitu Pak, kurang pede, kurang percaya diri dan ragu-ragu apakah nantinya ketika saya menanyakan dengan pertanyaan tersebut apakah sudah termasuk pertanyaan berbobot atau belum Pak. Baik Pak Fandi. Pak Fandi ingin saya membantu Pak Fandi mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot Pak Fandi ya. Kemudian Pak Fandi merasa kurang percaya diri terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang Pak Fandi akan ajukan kepada si coach. Seperti itu Pak Fandi ya. Benar sekali Pak Puji. Iya Pak Fandi. eh, apa yang ingin Pak Fandi dapatkan dari proses supervisi kita nanti Pak Fandi? Harapan saya ketika nanti saya disupervisi
yaitu saya bisa melihat seberapa jauh kemampuan atau potensi yang saya miliki terkait pengajuan pertanyaan berbobot. Kemudian bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan yang lebih terbuka kepada coach sehingga nantinya bisa menghasilkan pertanyaan yang berbobot dan mengarahkan suatu penyelesaian dari permasalahan yang ada dihadapi oleh coach itu sendiri, Pak Puji. Oh, baik Pak Fandi. Jadi harapan Pak Fandi setelah kegiatan supervisi ini nanti Pak Fandi berharap supaya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach gitu Pak ya. Benar, Pak Puji. Baik Pak Fandi. Kira-kira ada lagi Pak Fandi yang mau disampaikan? Mungkin cukup dulu, Pak Puji. Itu saja. Ya, iya Pak Fandi. Kira-kira kapan kita bisa saya bisa melakukan supervisi? Besok Pak Puji ada waktu Pukul berapa Pak? pukul sebentar. Saya nanti akan tanya dulu ya Pak Puji ya kepada coach bagaimana jadwal beliau. Nanti saya sampaikan lewat WA ya Pak Puji. Baik Pak Fandi. Nanti saya tunggu WA-nya Pak Fandi. Baik Pak Fandi, ada Iya lagi yang Pak mau Puji. disampaikan Pak Fandi? Cukup Pak Puji. Baik, kalau memang sudah tidak ada yang dibicarakan, mungkin percakapan kita sampai sini saja Pak Fandi ya. Sampai bertemu lagi di kegiatan supervisi yang akan saya lakukan dari kegiatan coaching Pak Fandi. Siap Pak Puji, terima kasih Pak Puji. Iya Pak Fandi, sama-sama. Ya sudah, ya sudah kalau gitu Pak Puji, saya mau pamit dulu Pak Puji. Sampai jumpa besok ya Pak Puji. Iya Pak Fandi, terima kasih. Ya. Tahap kedua, supervisi. Percakapan coaching antara coach dan coachee. Dalam kegiatan ini, supervisor melakukan observasi terkait dengan coaching yang dilakukan oleh coach dan coachee. Selamat siang Pak Eko. Selamat siang Pak Fandi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Fandi. Pak Fandi gimana kabarnya? Tentu semangat dan baik juga dong Pak Eko. Oh iya, kemarin kita sudah ada janjian ya Pak Eko ya? Iya Pak. Sebelumnya memang saya ingin diskusi dengan Bapak mengenai permasalahan yang sedang saya hadapi Pak. Saya mengucapkan sebelumnya terima kasih kepada Pak Fandi atas waktu yang diberikan untuk memulai diskusi kita kali ini Pak. Oke, sama-sama Pak Eko. Jadi kita mulai sekarang nih Pak Eko. Bisa Pak? Oke, pertama Bapak ada masalah apa nih yang mau diceritakan terkait apa ini Pak Eko? Jadi sebenarnya saya ini ingin berbagi cerita dahulu Pak tentang permasalahan yang saya hadapi khususnya terhadap peserta didik saya di kelas Pak. Saya minta saran dari Bapak atas permasalahan yang akan saya hadapi. Jadi gini Pak, permasalahannya itu ada beberapa siswa di kelas saya itu yang jarang sekali masuk sekolah atau berangkat sekolah gitu Pak. Oke Pak Eko, jadi permasalahannya Pak Eko ini terkait siswa yang jarang berangkat sekolah ya Pak Eko ya? Iya betul Pak. Oke, jadi harapan Pak Eko obrolan kita hari ini terkait apa nih Pak Eko? Jadi diskusi kita kali ini tuh saya ingin mencari ataupun meminta arahan dari Bapak
dari permasalahan saya terkait dengan siswa saya yang jarang sekolah atau tidak berangkat, Pak. Oke, Pak Eko. Kemudian selama ini yang sudah Pak Eko lakukan terkait peran Pak Eko dalam membimbing murid-murid sehingga aktif ataupun berangkat sekolah itu, kalau diskalakan 1 sampai 10, kira-kira Pak Eko dalam posisi berapa peran Pak Eko dalam mengatasi permasalahan tersebut, Pak Eko? Kalau saya nilai peran saya dari skala 1 sampai 10 itu baru 5, Pak, yang saya lakukan terhadap permasalahan ini. Oke, baru 5 ya Pak Eko ya. Nah, Pak Eko, coba Pak Eko refleksikan. Nah, terkait murid-murid Bapak ini yang jarang berangkat ini karena apa, Pak Eko? Apakah Pak Eko sudah refleksi ataupun mencari tahu terkait murid-murid Bapak ini kenapa kok jarang berangkat sekolah? Jadi begini, Pak, sebetulnya itu sudah saya lakukan, tapi tidak secara langsung. Saya hanya mendapat kabar dari teman-teman siswa yang tidak berangkat itu, yang saya tanyakan, kenapa teman kalian kok jarang sekali tidak berangkat. Sementara baru itu sih informasi yang dapat saya gali mengenai siswa tersebut, Pak. Oke, Pak Eko. Kemudian langkah apa kira-kira langkah apa yang akan Pak Eko lakukan terkait melihat kondisi daripada siswa yang jarang sekolah itu, Pak Eko? Yang pertama pastinya saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat yang rumahnya tidak jauh dari siswa tersebut untuk mencari keterangan. Jika memang masih saya rasakan kurang keterangan tersebut, saya akan melakukan home visit langsung ke rumah yang bersangkutan, Pak, untuk menemui mungkin orang tua daripada siswa tersebut. Oke, jadi Pak Eko nanti yang akan Pak Eko lakukan itu yang pertama, Pak Eko akan mencari tahu kepada teman terdekatnya terlebih dahulu. Setelah itu Pak Eko akan home visit untuk melihat bagaimana keadaan siswa ya Pak Eko ya. Seperti itu ya Pak Eko ya? Iya, betul sekali, Pak. Seperti itu yang akan saya lakukan, Pak. Oke. Setelah Pak Eko akan melakukan itu, harapan Bapak ketika skalanya dari 1 sampai 10 nanti harapan Bapak mencapai berapa, Pak? Harapan saya setelah saya melakukan itu, ya pastinya secara maksimal saya ingin mendapat skala 10, Pak. Oke. Nah, ini akan Pak Eko lakukan kapan, Pak Eko? Terkait rencana Bapak ini. Dengan mengikuti jadwal saya, mungkin nanti siang setelah pulang sekolah, saya akan langsung ke rumah siswa tersebut, Pak. Oke, Pak Eko. Nah, dalam melakukan suatu rencana itu kita membutuhkan komitmen, Pak Eko. Nah, komitmen yang akan Bapak lakukan apa, Pak Eko? Sehingga nantinya rencana Pak Eko itu dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada suatu problem ataupun masalah dan bisa justru memecahkan masalah tersebut, Pak Eko. Itu juga sih, Pak, yang masih menjadi pikiran saya. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan kedua orang tuanya atau walinya tersebut agar dapat mengarahkan anaknya untuk masuk sekolah atau rajin berangkat ke sekolah. Jadi kami bisa bersama-sama saling mengingatkan untuk orang tua kepada anaknya dan saya juga kepada siswa gitu, Pak. Oke, baik Pak Eko. Jadi yang saya tangkap ini komitmen yang akan Pak Eko lakukan adalah yang pertama Pak Eko akan berkomunikasi kepada wali kelas. Kemudian setelah itu berkomunikasi dengan orang tua
sehingga saling memantau perkembangan dari murid tersebut sehingga bisa kembali semangat untuk berangkat sekolah. Begitu ya Pak Eko ya? Iya, betul sekali, Pak. Oke. Nah, itu Pak Eko sudah melakukan sebuah rencana yang baik, tinggal Pak Eko nanti bisa laksanakan dengan baik. Nah, selanjutnya ada hal yang perlu dibahas lagi Pak Eko? Saya rasa cukup segitu, Pak. Oke, jika sudah cukup, tetap semangat Pak Eko. Semoga rencananya berjalan dengan lancar. Dan saya tunggu kabarnya ya Pak Eko. Baik, Pak. Siap. Terima kasih Pak Fandi atas waktunya. Sudah mendengar telah kesah kesuh saya yang selama ini saya rasakan. Dan akhirnya saya lega karena dapat berdiskusi dengan Pak Fandi tentang permasalahan saya. Jadi, terima kasih ya, Pak. Baik Pak Eko, sama-sama Pak Eko. Maaf Pak, kebetulan saya ini ada kegiatan lain itu di kelas. Saya mohon pamit dulu Pak. Oh iya Pak Eko, silakan monggo Pak Eko. Semangat ya Pak Eko. Sama-sama Pak, salam sehat Pak. Salam sehat juga Pak Eko. Tahap ketiga, pasca supervisi. Pada kegiatan ini ada sebuah umpan balik berbasis coaching antara supervisor dan coach. Baik Pak Fandi, bagaimana perasaan Pak Fandi setelah menyelesaikan coachingnya hari ini? Baik Pak Puji, keadaan saya sudah lega karena saya sudah melakukan coaching Pak. Baik Pak, bagaimana penilaian Pak Fandi terhadap performa yang sudah Pak Fandi lakukan pada kompetensi ini Pak? Kalau saya menilai diri saya sendiri Pak Puji, saya itu tadi agak susah Pak Puji dalam melakukan ataupun membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak Puji. Itu ya yang Pak Fandi rasakan pada saat melakukan Iya, proses coaching tadi ya Pak ya. Iya Pak Puji. Kemudian apa Pak yang membuat Bapak memiliki penilaian seperti itu pada diri Pak Fandi sendiri? Karena begini Pak Puji, terkait yang disampaikan oleh kode tersebut, permasalahannya itu menurut saya luar biasa. Jadi saya ketika berpikir bagaimana membuat sebuah pertanyaan itu agak ragu apakah ketika saya mau bertanya ini apakah nanti bisa diterima ataupun bisa memecahkan dari permasalahan si coach tersebut Pak Puji. Jadi Pak Fandi sempat memiliki perasaan dan pikiran agak ragu-ragu seperti itu ya. Itu ya Benar, yang bisa benar. Pak Fandi nilai dari pribadi Pak Fandi sendiri pada saat proses coaching seperti itu Pak. Benar Pak Puji. Baik Pak Fandi, sangat luar biasa sekali Pak Fandi sudah bisa menilai performa Pak Fandi dan menilai seberapa baikkah performa Pak Fandi di kegiatan coaching pada hari ini yang sudah Pak Fandi lakukan. Tetapi kalau boleh saya menyampaikan Pak ya, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak sama Pak Fandi hari ini? Tentu itu yang saya harapkan Pak Puji. Tentu boleh. Iya. Sebelumnya terima kasih Pak Fandi karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa melakukan supervisi sama Pak Fandi, dan ada beberapa hal yang sudah saya catat ketika saya melakukan observasi dengan Pak Fandi. Salah satunya adalah saya sudah mengamati Pak Fandi saat menyapa koci itu dengan antusias dan rasa tenang, itu sudah sangat luar biasa Pak menurut saya. Kemudian Pak Fandi juga melakukan mendengar aktif, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan membuat sebuah pertanyaan yang tidak terburu-buru. Itu juga sudah sesuai dengan standar yang seharusnya Pak Fandi lakukan pada saat coaching.
Ini sangat luar biasa Pak Fandi. Itu juga sudah sesuai dengan standarnya. Kemudian Pak Fandi juga sudah eh, membuat Koci merangsang ide dan pendapat-pendapat yang menurut Koci itu menjadi sebuah solusi. Di situ Pak Fandi sudah merangsang dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya itu juga sudah sesuai dengan standar yang seharusnya Pak Fandi lakukan. Seperti itu Pak. Bagaimana menurut pendapat Pak Fandi mendengar hal ini? Baik Pak Puji, saya ucapkan terima kasih atas hasil pengamatan dari Pak Puji yang sudah disampaikan. Saya merasa bahagia, merasa senang Pak Puji dengar pernyataan dari Pak Puji tersebut Pak Puji. Tapi saya juga ingin hal yang lain Pak Puji yang bisa membuat saya lebih semangat lagi Pak Puji untuk perbaikan Pak Puji. Baik Pak Fandi, saya lanjutkan bisa Pak Fandi ya? Ya. Siap Pak Puji. Namun demikian, saya juga memiliki beberapa catatan ketika saya melihat hal-hal yang mungkin masih bisa dikembangkan oleh Pak Fandi. Salah satunya misalkan tadi Pak Fandi pada saat menanyakan rencana aksi kepada si Koci, Pak Fandi terlihat ragu-ragu memang ya pada saat itu ya. Pak Fandi menanyakan tetapi Pak Fandi terlihat sepertinya apakah pertanyaan ini sudah pas ya seperti yang akan saya tanyakan, apakah pertanyaan ini nanti akan sesuai dengan sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh si Koci tersebut. Seperti itu ya Pak Fandi. Kemudian saya juga mengamati ketika Pak Fandi melakukan pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui situasi-situasi yang dihadapi oleh si Koci. Pak Fandi belum terlalu lebih dalam lagi mengidentifikasi situasi yang dihadapi oleh si Koci tersebut, sehingga terkesan Pak Fandi ingin cepat menyelesaikan pertanyaannya yang seharusnya itu lebih baik lagi bisa Pak Fandi kembangkan ketika kita melakukan identifikasi sesuai dengan situasi dan kondisi Koci. Pak Fandi bisa melakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam lagi yang bisa membuat si Koci benar-benar terbuka, dan pertanyaan Pak Fandi juga akan bisa terbuka dan si Koci bisa mengungkapkan semua apa yang dirasakan, sehingga pertanyaan-pertanyaan berbobot itu akan muncul secara sesuai dengan yang diharapkan oleh si Koci. Jadi Pak Fandi di sini masih terlihat ragu-ragu, yang seharusnya Pak Fandi yakin bahwa apa yang saya dengar dan apa yang akan saya katakan itu memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan si Koci. Kemudian Pak Fandi bisa untuk tidak lebih terburu-buru lagi dalam membuat pertanyaan sehingga terkesan seperti ingin menyudahi pertanyaan tersebut. Seperti itu yang mungkin yang membuat Pak Fandi ragu-ragu, mungkin Pak Fandi ya. Apakah benar? Pak Puji. Ya. Pak Puji. Bagaimana menurut pendapat Pak Fandi mendengar apa yang sudah saya sampaikan ini? Ketika mendengar dari pernyataan yang sudah disampaikan oleh Pak Puji, saya merasa lega, merasa ternyata setelah saya pikirkan, iya, tadi saya terburu-buru ketika bertanya, ingin segera menyudahi sebuah pertanyaan. Seperti itu benar Pak Puji. Baik, dari diskusi kita hari ini Pak Fandi, kira-kira apa yang sudah terbayang dalam pikiran Pak Fandi untuk ditingkatkan lagi di kedepannya? Jadi yang ingin saya tingkatkan ke depan lagi ketika memikirkan dan membuat sebuah pertanyaan, saya akan lebih pelan-pelan, lebih sabar, kemudian lebih menghayati juga terkait apa yang sudah disampaikan oleh
dari Koce sehingga bisa saya telaah lebih dalam, kemudian saya bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan lebih terbuka lagi sehingga nantinya saya bisa membuat sebuah pertanyaan yang lebih berbobot lagi, Pak Puji. Iya, baik, bagus sekali Pak Fandi. Kira-kira kapan Pak Fandi mau melakukan ini lagi? Kapan? Akan saya lakukan lagi mungkin pekan depan ya, Pak Puji ya. Iya, Pak Fandi akan belajar lagi gitu ya, pekan depan mulai untuk meningkatkan lagi gitu Pak Fandi ya. Meningkatkan lagi. Siap, Ya, siap. Pak Puji. Bagus sekali, sangat luar biasa. Kalau boleh tahu Pak Fandi nih ya, siapa ya yang bisa membantu Pak Fandi untuk lebih meningkatkan kompetensi yang sekarang kita bahas ini Pak Fandi terkait dengan pertanyaan berbobot? Ya, nanti saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah ya, kepala sekolah saya, sehingga saya juga nanti bisa lebih mendapat pengetahuan dari beliau, Pak Puji. Oh, baik Pak Fandi, terima kasih atas percakapan kita hari ini Pak Fandi. Ini sangat luar biasa sekali. Dari sini juga saya bisa belajar terkait dengan bagaimana membuat pertanyaan berbobot ya Pak Fandi ya. Dan Baik, Pak Puji. saya ucapkan banyak terima kasih Pak Fandi sudah mau menerima apa yang sudah saya sampaikan dan sudah percaya kepada saya tentang supervisi yang bisa saya lakukan kepada Pak Fandi. Kira-kira ada lagi Pak Fandi yang mau Pak Fandi sampaikan kepada saya? Saya rasa sudah cukup, Pak Puji. Iya. Baik Pak Fandi, kalau sudah cukup sampai di sini, mungkin sampai di sini saja percakapan kita Pak Fandi ya. Kita akan sambung di lain waktu dan saya akan menunggu kabar baik dari Pak Fandi. Begitu Pak Fandi ya? Iya, Pak Puji. Iya. Iya, Pak Puji. Terima kasih, Pak Puji, Iya, atas masukannya. Iya, terima kasih Pak Fandi. Selamat siang Pak Fandi. Selamat siang juga, Pak Puji. Permisi. Ya.